Salah satu sandi dari zodiak yang terkenal dalam pembunuhan di California pada waktu itu baru terpecahkan hampir selama 50 tahun. Bagaimana kisahnya? Simak kasus berikut ini. Halo dulur-dulur semua, kembali lagi bersama saya. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya sangat excited sekali, saya sangat senang sekali, dan saya sangat rasanya bergembira sekali menceritakan kasus ini. Karena apa? Jadi kasus ini itu penuh dengan teka-teki, dan baru pada tahun 2020 kemarin kasus ini itu ada salah satu sandi atau zodiak yang terpecahkan, lur. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama sekali dan memang sangat menarik untuk kita bahas dan untuk kita simak. Jadi tanpa menunggu waktu lagi, kita akan membahasnya pada serial kali ini. Oke, jadi pembunuhan kali ini itu terkenalnya dengan nama Zodiac Killer, lur. Jadi pembunuhnya ini diberi label dengan nama zodiak karena setelah dia membunuh, biasanya dia akan memberikan tanda-tanda ataupun memberikan sandi kepada pihak kepolisian ataupun kabar berita setempat untuk memberitahukan bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Jadi pada tahun 1968 sampai 1969, Zodiac Killer ini menyerang 7 orang di tempat lokasi di California Utara yang berbeda, lur. 3 target pertamanya adalah pasangan di daerah terpencil. 2 dari orang ini tuh selamat, lur. 2 ya yang selamat. Korban terakhirnya yang diketahui adalah seorang sopir taksi yang tewas pada 11 Oktober 1969 di San Francisco. Jadi lur, selama dan setelah pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Zodiac Killer ini, dia mendapatkan perhatian dan menyebarkan ketakutan saat ia berbagi sandi atau kode tersebut, surat, informasi, dan ancaman dengan pihak berwenang dan publik pada waktu itu. Setelah Oktober 1969 itu tidak ada pembunuhan yang secara resmi dikaitkan dengan Zodiac Killer. Jadi dia yang dikaitkan dengan pembunuhan yaitu antara tahun 1968 dan 1969, lur. Namun kasus yang belum terpecahkan terus menarik perhatian publik sampai sekarang. Akhirnya kan pada tahun 2020 pun masih terbukti bahwa kasus tersebut masih diselidiki sampai saat ini. Kita langsung masuk ke dalam rentetan peristiwa pembunuhan dari Zodiac Killer ini, lur. Jadi Zodiac Killer ini membunuh 5 orang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Meskipun pembunuh zodiak mungkin juga bertanggung jawab atas kejahatan lainnya yang terjadi pada waktu itu, tetapi ada 5 pembunuhan dan 2 percobaan pembunuhan yang secara resmi dikaitkan dengan Zodiac Killer. Jadi pada tanggal 20 Desember 1968 di Benicia, California, David Faraday yang pada waktu itu berusia 17 tahun, lur, dan Betty Lau yang berusia 16 tahun ditembak saat kencan pertama mereka di jalan, lur. Jadi pada waktu itu ada Zodiac Killer di jalan dan mereka menembak kedua pemuda dan pemudi itu pada waktu katanya mereka kencan pertama. Nah, polisi ini awalnya tidak mengetahui bahwa pembunuh berantai alias Zodiac Killer ini bertanggung jawab atas meninggalnya dari kedua pemuda-pemudi tersebut. Karenanya penyelidikan yang dilakukan terhadap kasus tersebut itu mengikuti langkah-langkah yang lebih standar seperti memeriksa mantan pacar dari Jensen, sahabat Jensen, kemudian memberitahu Weekly. Semua detektif mengira itu karena obat-obatan, karena mereka kencan pertama. Jadi dari kepolisian itu mengiranya ini sebab alamiah, tidak karena pembunuhan. Kurang dari 7 bulan kemudian, lur, pada dini hari tanggal 5 Juli 1969, Darlene Ferrin berumur 22 tahun dan Mike Mageau berumur 19 tahun ditembak beberapa kali saat duduk di dalam mobil Ferrin di klub golf Blue Rock Spring di Vallejo, California. Jadi Ferrin ini terbunuh, tetapi Mageau selamat dan menderita di luka rahang, bahu, dan kakinya. Kurang dari 1,5 jam setelah serangan itu, lur, Zodiac ini menelpon Departemen Kepolisian Vallejo untuk melaporkan kejadian tersebut. Jadi selama panggilan tersebut, dari Zodiac ini menyatakan bahwa saya juga membunuh anak-anak itu tahun lalu. Mengacu pada yang pertama Faraday dan Jensen yang pada waktu itu mereka melakukan kencan pertama. Tidak berhenti sampai di situ, lur. Jadi Zodiac Killer ini terus beraksi dengan kode-kode dan sandi-sandi yang sulit diketahui dan dipecahkan pada waktu itu. Selanjutnya terjadi pada tanggal 27 September 1969.
Jadi Cecilia Shepard yang berusia 22 tahun dan Brian Hartnell yang berusia 20 tahun sedang berpiknik di Lake Brescia di Napa Country. Mereka ini didekati oleh seorang pria bertopeng yang memiliki simbol dua garis berpotongan dalam lingkaran. Pria itu menggunakan pistol untuk mengancam Shepard dan Hartnell. Lalu setelah mengancam, dia itu mengikat mereka berdua dan menikam kedua pasangan tersebut. Jadi baik Shepard dan Hartnell ini masih hidup ketika bantuan tiba, tetapi Shepard akhirnya menyerah pada lukanya yang terlalu berat dan Hartnell akhirnya berhasil selamat dan pulih seperti sedia kala, Lur. Itu setelah 4 kasus pembunuhan yang Zodiac Killer ini mengakui bahwa dialah pembunuhnya. Tidak sampai di situ, Lur. Jadi dia juga melakukan aksinya lagi pada 11 Oktober 1969. Nah, ini disinyalir dia sebagai aksi yang terakhir dan setelah itu aksi-aksinya itu tidak dikaitkan lagi dengan Zodiac Killer. Jadi tempatnya di San Francisco. Zodiac ini memasuki taksi Paul Stein. Itu berumur 29 tahun sebagai penumpang, Lur. Jadi saat berada di dalam taksi, Zodiac Killer Stein di kepala dan akhirnya Stein meninggal dunia di tempat. Pada waktu itu sempat ada saksi yang melihat pembunuh dari supir taksi tersebut. Jadi polisi yang berada di situ segera memeriksa para saksi dan menggambarkan pembunuh Zodiac Killer. Jadi ciri-cirinya itu katanya berkulit putih, sekitar umur 25 sampai 30 tahun, berkacamata dan berambut cepak. Jadi polisi yang menganggap pembunuhan itu sebagai perampokan karena taksi kan, melihat seorang pria yang cocok dengan deskripsi ini pada waktu itu, akhirnya menangkap. Tetapi seorang petugas operator keliru memberitahu bahwa yang ditangkap itu adalah orang kulit hitam. Akhirnya pria itu diizinkan pergi dan Zodiac Killer tidak tertangkap. Jadi setelah serangannya pada Juli 1969, Zodiac Killer mulai menghubungi surat kabar melalui surat yang mencantumkan detail yang hanya diketahui oleh Zodiac Killer atau si pembunuh tersebut. Selain menelpon polisi, jadi setelah pembunuhan yang dilakukan itu pada bulan Juli, dia membuat pengakuan panggilan telepon kepada penegak hukum pada bulan September. Zodiac Killer ini juga bertanggung jawab atas meninggalnya Stein, sopir taksi tadi, dalam sebuah surat dengan cap pos 13 Oktober 1969. Dan dia juga melampirkan sepotong kemeja pengemudi yang berlumuran darah. Dia juga menghubungi polisi setempat melalui telepon beberapa hari setelah kejadian tersebut. Dan sampai saat ini kasusnya ini, dari kelima pembunuhan yang dilakukan oleh Zodiac Killer itu tidak tahu siapa pembunuh atau pelakunya tersebut, Lur. Dan yang anehnya, semua pembunuhan itu ada meninggalkan tanda-tanda berupa zodiak ataupun seperti semacam kode sandi yang pada waktu itu masih belum dipecahkan. Ada beberapa sandi yang dapat dipecahkan tetapi tidak berhasil untuk menemukan siapa sih pelaku dari semua kejadian tersebut. Dalam sepucuk surat yang diterima oleh The San Francisco Examiner pada 4 Agustus 1969, jadi Zodiac Killer ini menulis, "Inilah zodiak yang berbicara." Nah, menandai penggunaan pertama dari nama zodiak tersebut. Kenapa akhirnya dinamakanlah pembunuh tersebut Zodiac, itu berawal dari situ. Dari salam pembuka yang dilakukan oleh Zodiac ini, yaitu "Inilah zodiak yang berbicara," itu akan diulangi dalam banyak surat yang tersebar di surat kabar lainnya, Yur. Jadi pesannya juga sering menyertakan simbol bidik yang menyerupai penglihatan pada senapan, simbol yang sama di kap mesin yang dikenakan selama serangan pada September 1969. Simbolnya ini memang sering digunakan untuk melancarkan aksi yang dilakukannya ini, loh. Setelah itu akhirnya diterorlah ini masyarakat dari publiknya sama penegak hukumnya. Jadi Zodiac ini tampak menikmati publisitas yang diterimanya. Dia sudah berada di surat kabar dan lain-lain, di TV juga dia muncul. Jadi dia itu mengambil langkah-langkah untuk memastikan pesan dibagikan secara meluas, Lur. Jadi seperti pengancaman untuk mengamuk, kecuali sebuah sandi dicetak di Francisco Chronicle itu kemudian mengeluarkan ancaman terpisah untuk menerbitkan sandi di The San Francisco Examiner. Jadi dalam sepucuk surat tersebut
itu bercap pos pada tanggal 9 November 1969. Dia ini mengejek para pengejarnya alias pihak berwenang dengan mengatakan polisi tidak akan pernah menangkap saya karena saya terlalu pintar untuk mereka. Jadi dari sekian banyak sandi dan kode yang dikirimkan oleh Zodiac Killer dan yang ditinggalkan setelah kejadian, ada salah satu sandi yang berhasil dipecahkan oleh pasangan yang pada waktu itu sangat terkenal untuk melakukan pemecahan sandi di daerah tersebut. Jadi isinya apa? Jadi isinya itu antara lain bahwa saya suka, oleh karena itu sangat menyenangkan. Itu kata Zodiac Killer ya. Jadi Zodiac ini mengklaim bahwa dia telah membagikan identitasnya dalam pesan itu tapi dalam kode lain. Namun meskipun telah mencoba selama beberapa dekade, tidak ada sandi Zodiac lain yang secara resmi dipecahkan. Hanya itu lur yang berhasil dipecahkan oleh sepasang suami istri yang berhasil memecahkan kode tersebut. Oke, selanjutnya setelah 1969 dia itu hening lur. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi Zodiac ini terdiam selama hampir 3 tahun. Nah, ceritanya seperti apa? Jadi surat yang dikirim Zodiac untuk bertanggung jawab atas pembunuhan Stein, supir taksi tadi, juga menyatakan bahwa di situ tertulis anak-anak sekolah membuat target yang bagus. Kurasa aku akan melenyapkan bus sekolah pada pagi. Tembak saja ban depan, plus kemudian anak-anak akan melompat keluar. Ancaman itu dipublikasikan pada 17 Oktober 1969 lur, dan mengakibatkan meningkatnya ketakutan dan kehadiran polisi yang lebih besar pada waktu itu. Jadi petugas ini menjaga bus sekolah, helikopter juga mengawasi dari atas pergerakan bus sekolah tersebut. Bahkan jam malam ini diberlakukan di beberapa kabupaten di California. Beberapa orang tua juga memilih untuk tidak mengizinkan anak mereka pulang sekolah bermain-main, dan ada juga yang tidak mengizinkan anak mereka untuk berangkat sekolah menaiki bus sekolah. Nah, jadi pada tahun 1969 itu Zodiac ini secara konsisten menjadi berita di halaman depan lur. Jadi sementara pengetahuan bahwa seorang pembunuh berantai yang berkeliaran di sekitaran masyarakat sedang berkeliaran membuat takut semua publik pada waktu itu. Orang-orang ini bergegas menghubungi pihak berwenang dalam hal sekecil apapun yang berhubungan dengan Zodiac Killer. Nah, ini membuat polisi kewalahan pada waktu tersebut. Jadi di antara surat yang datang pada tahun 1970 adalah ancaman untuk membom bus sekolah dan perintah bagi penduduk San Francisco untuk mengenakan kancing bertuliskan simbol zodiak. Ini semacam penjajahan, cuman memang cerdik sekali ya Zodiac Killer ini. Tidak selamanya yang dikirimkan oleh Zodiac Killer ini berupa sandi ataupun kode. Jadi ada surat dan catatan yang Zodiac ini tuliskan, termasuk satu yang menyatakan bahwa setiap korban baru berarti semakin banyak budak yang akan saya kumpulkan untuk akhirat saya. Itu kata Zodiac yang dituliskan dalam sebuah catatan. Jadi hingga Maret 1971 kemudian Zodiac ini mulai menghentikan menuliskan surat tersebut. Itu pada 29 Januari 1974 ketika ia mengirimkan surat baru yang bertuliskan saya 37 SFPD 0. Nah, ini dilihat sebagai klaim bahwa dia telah merenggut 37 nyawa. Beberapa surat dan kartu pos lagi pada waktu itu juga tiba menyusul dari surat tersebut. Sekarang kita beralih bahwa ada teori bahwa Zodiac Killer ini akhirnya berhenti membunuh. Kita juga tidak tahu. Mungkin mereka membunuh tetapi tidak diberitahukan kodenya atau sandinya, juga bisa kan. Nah, mungkin Zodiac ini terus memburu korban pada waktu itu tetapi dengan cara yang berbeda. Sebuah surat dengan bertanggal 12 November 1969 itu berisi ancaman. Bertuliskan saya tidak akan lagi mengumumkan kepada siapapun ketika saya melakukan pembunuhan. Itu dari Zodiac Killer. Nah, apakah selama sampai tahun 2021 ini Zodiac Killer ini sudah diketahui identitasnya? Belum lur. Jadi baik anggota penegak hukum, detektif itu terus melacak keberadaan Zodiac Killer.
Jadi selama bertahun-tahun lebih dari 2.500 tersangka itu telah dipertimbangkan, Lur. Sampai ribuan tersangka yang dipertimbangkan. Ada salah satu yaitu Golden State Killer itu ditangkap pada tahun 2018 berkat pendekatan ini. Namun dalam kasus Zodiac ini masih tidak ada yang dapat dilaporkan atau masih sangat misterius sekali Zodiac Killer ini. Itulah beberapa perjalanan dari seorang Zodiac Killer. Dan akhirnya ada kabar baik, Lur. Setelah 50-an tahun, lebih lah ya sampai 2021 ini. Jadi salah satu sandi Zodiac Killer telah dipecahkan oleh pemecah kode profesional, Lur. Jadi siapa yang berhasil memecahkan salah satu kode tersebut, Lur? Yaitu trio pemecah kode David Oransak, seorang pengembang perangkat lunak di Virginia, Jervan Eyck, seorang programmer komputer Belgia, dan Sam Black, seorang matematikawan Australia. Bagaimana penguraian sandi tersebut? Jadi penguraian sandi itu mengungkapkan beberapa pesan, itu dikirim dalam semua huruf kapital tanpa tanda baca, dan termasuk pengejaannya juga agak sulit loh. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini. Ini sudah di bahasa Indonesia kan ya. Saya harap Anda bersenang-senang saat mencoba menangkap saya. Itu bukan saya di acara TV yang mengangkat satu hal tentang saya. Saya tidak takut dengan kamar gas karena itu akan mengirimkan saya ke Pardes lebih cepat. Karena saya sekarang memiliki cukup banyak budak untuk saya, di mana semua orang tidak memiliki apa-apa ketika mereka mencapai Pardes sehingga mereka takut mati. Saya tidak takut karena saya tahu bahwa hidup saya akan menjadi mudah dalam Pardes kematian. Itu sandi yang berhasil dipecahkan oleh trio pemecah sandi, Lur. Jadi Zodiac Killer ini paling dikenal karena meninggalkan jejak 5 pembunuhan yang belum terpecahkan antara tahun 1968 sampai 1969, dan dia tidak pernah terungkap sampai saat ini. Tetapi dia menjadi terkenal dengan menulis surat kepada polisi dan media lokal hingga tahun 1974. Terkadang dalam kode ini juga dia membual tentang pembunuhan tersebut yang dia lakukan. Nah, lebih seramnya lagi, jadi potongan-potongan pakaian yang berdarah ini juga disertakan yang dikirimnya kepada surat kabar ataupun pihak kepolisian sebagai bukti tanda tindakannya. Jadi dia mengklaim bahwa dia telah membunuh sebanyak 37 orang seperti yang disebutkan di atas tadi. Nah, salah satu yang bagian mengecewakan, Lur, kata dari salah satu trio pemecah sandi tersebut, yaitu Pak Oransak, bahwa surat itu tidak berisi informasi identitas pribadi ataupun yang mengacu pada identitas dari Zodiac Killer. Nah, Pak Oransak ini tidak memiliki harapan untuk memecahkan 2 sandi yang tersisa dan sandi-sandi lainnya. Dia menggambarkan misi itu sebagai hampir tanpa harapan, maksudnya misi untuk memecahkan kode tersebut, karena sandi atau kode yang lain itu sangat singkat dengan ribuan nama dan frasa berbeda yang bisa disesuaikan. Ya, di satu sisi memang Zodiac Killer ini ahli dalam membuat kode-kode, sampai pemecah kode profesional pun kesulitan untuk memecahkan kode tersebut. Di satu sisi sampai saat ini kasusnya masih terngiang-ngiang di masyarakat mengenai hal tersebut dan pelakunya tidak pernah tertangkap. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video ini.